Sari di Minecraft tapi di Dark Forest only. Di sini aku bakal bertahan hidup di hutan yang sangat lebat dan dipenuhi dengan Dark Oak dan juga Oak. Dan hutannya cukup gelap, banyak sekali monster kadang-kadang nge-spawn. Aku main di hardcore kali ini supaya lebih seru, dan kalau udah mati kita nggak bisa hidup lagi ya. Apakah gue bisa bertahan? Langsung aja kita ke videonya. Di hari pertama aku udah spawn di world ini. Seperti biasa, aku bakal ambilin kayu-kayu dan juga aku buat jadi plank, lalu aku buat crafting table. Setelah itu aku jalan, ini ku hancur-hancur aja rumput-rumput yang aku jumpai untuk dapat seed. Aku bakal cari dulu tempat terbaik untuk aku buat base. Ini aku ketemu sama domba. Aku ketemu domba lagi, aku bunuhin satu dombanya. Dan aku tandai juga tempatnya ya, supaya kita bisa balik lagi untuk ngebunuh domba. Ini ada tempat juga kayaknya bagus untuk dijadikan base. Banyak sekali sapi soalnya ya. Aku buat wooden pickaxe, lalu aku ke bawah. Ini ada cave dan bisa aku ambilin cobblestone-nya. Ini udah banyak dapat batu aku buat jadi pedang aja. Ya udahlah guys ya, kita bakal bunuh aja domba-domba yang tadi. Ini banyak kali dombanya ya. Aku butuh 2 wall lagi. Ini udah jadi satu, udah aku ambil ya, dan jadinya 3 ya. Kita bisa buat bed. Aku buat stone axe, lalu aku ambilin kayu-kayu yang ada di sekitar tempat ini guys. Ya udah, kita bisa ambilin kayu-kayu yang cukup banyak. Ini aku temu sama patahan tanah. Patahan tanah ini bakal aku buat jadi farm. Ya udah, ini aku tambal tanah lagi, lalu aku tanam aja seed yang aku punya. Di dekat farm yang aku buat tadi ternyata ada sapi dan anak yang terperangkap. Ini bisa kita ternak mereka ya. Jadi aku bakal simpan dulu dan buat mereka nggak bisa keluar. Nggak terasa hari pun udah mulai malam. Aku buat tempat tidur dan aku tidur untuk pertama kalinya. Nah ini kan ada banyak kali kayu, aku bakal ngebuat ternak ya. Kita buat dulu pagar-pagar. Ini ada ayam juga yang nge-spawn. Waktu aku narik ayam dengan seed, ternyata ada zombie kecil atau jodil yang mendatangi aku dan mau bunuh aku guys. Ini aku hampir mati dan ini terbakar ya. Untung aja ada air di dekat aku, jadi aku masuk aja ke dalam dan aku lari ke arah sungai. Nah ini kalau misalnya aku ngelawan di daratan mungkin aku bakal kalah dan aku nggak bisa buat konten ini. Jadi aku tarik aja dia ke sungai, lalu aku bunuhi dia dengan perhitungan dan jarak yang tepat. Nah akhirnya dia mati. Oke, ini ayamnya mulai kukurung. Kita kurung dulu, nih sepasang, bagus lah ya. Lalu aku buat furnace karena aku bakal ngebakar dulu daging domba. Ini aku butuh makanan untuk refill guys. Oke, kita isi darah dulu ya. Setelah darahnya lumayan terisi, aku ke bawah ke cave yang aku jumpai tadi. Dan di sini ternyata ada coal. Jadi aku bakal ambil aja coalnya, lalu aku buat torch supaya world ini lebih terang lagi dan nggak ada zombie yang kecil atau zombie besar atau skeleton atau creeper ya yang nge-spawn ya. Nah ini ada banyak sekali sapi juga, aku bunuh-bunuhi untuk jadikan sumber makanan karena kita udah punya sapi ya. Untuk menghemat Baru Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedesnya pop Marco Pop. kita udah punya sapi ya. Untuk menghemat batu bara, aku bakal bakar aja daging-daging sapi ini dengan campfire. Ini aku buat kandang lagi dan juga aku tebangi aja pohon-pohon ini guys. Karena udah buat gelap ya, takut aku nanti ada zombie yang nge-spawn atau monster-monster yang nge-spawn lagi. Dan juga kayu ini bisa kita buat jadi konstruksi bangunan, buat fence, dan juga nanti kita bisa buat charcoal dari sini ya. Lumayan lah dengan kayu-kayu ini guys. Dan juga supaya nggak gelap, kalau gelap tuh takutnya nanti ada yang nge-spawn lagi kayak tadi. Aku takut kali trauma kali, hampir mati aku tadi guys ya. Oke, kita ambilin dulu. Dan juga ini sapinya kita tarik aja. Sisanya satu ya, tadi satu lagi mati guys. Dan ternyata ada sapi lagi. Waktu aku narik sapi ini ada ruined portal yang aku lihat. Karena nggak punya coal, jadi aku bakal bakar aja kayu-kayu yang aku dapatkan. Ini kita bisa buat charcoal jadinya ya, untuk pengganti coalnya. Dan aku buat torch guys, karena aku bakal ke bawah dulu untuk cari besi di ketinggian 24. Ya, besi ini bisa kita buat jadi tools dan juga armor. Dan ketinggian 24 adalah tempat terbaik untuk cari besi. Akhirnya aku udah sampai di ketinggian 24, aku pun mulai strike mining. Nah, ini mining yang biasa aku pakai metodenya ya. Jalan lurus gitu guys, lurus habis itu buat gang-gang lagi. Ini banyak kali aku dapat iron lah. Cukup lah guys ya. Aku dapat cave juga. Jadi cave-nya ini lumayan banyak dapat besi. Ya, aku dapat 38 besi di sini. Aku bakar besi-besinya dengan kayu-kayu. Dan aku buat full iron armor. Oke, dan juga aku buat shield, sword atau pedang, buat iron pickaxe juga, dan juga axe dari iron juga guys. Mantap lah ya. Pagi harinya aku mulai untuk ngejelajah tempat ini. Tadi aku dapat ruined portal kan waktu ngambilin sapi. Nah, aku bakal lewati dulu monster-monster ini karena banyak sekali nge-spawn ternyata ya monster-monsternya. Aku ke ruined portalnya, aku ambil gold blocknya, bukan gold block ya, gold block.
Dan juga aku ambil chestnya, ternyata isinya ini obsidian, pickaxe mending, dan juga efisiensi hoe. Ini aku dapat sugarcane juga, aku tanami aja sugarcane-nya ya. Oke, aku ke bawah lagi untuk cari besi. Ya, tempat ini banyak sekali besi. Aku mulai jelajahi lagi cave ini untuk dapat coal dan juga besi. Besinya kita butuh nih guys ya untuk buat armor dan juga tools. Dan ini kita ambil dulu bentar. Dan dapat 53, aku ke atas untuk kasih makan sapi. Kita butuh sapi untuk makanan juga ya. Gak lupa juga aku butuh wall. Wall ini bisa kita buat bed untuk cari netherite nantinya. Ini dapat sepasang, aku breeding aja mereka. Karena tempat kita udah mulai luas dan kita butuh lahan lagi, aku bakal tebang aja pohon-pohonnya. Ya, kita butuh banyak sekali kayu juga ya untuk bangunan ya. Ini aku dapat banyak kayu sampai-sampai kapak aku udah habis. Aku crafting lagi nih kapaknya akhirnya. Ada ini kita crafting dan sapi aku udah mulai banyak. Aku bunuh sapi aku untuk jadikan makanan. Oke, mantap lah guys ya, udah dapat makanan dan juga udah dapat konstruksi bangunan. Aku mulai ratai tempat ini untuk dijadikan bangunan nanti. Aku ke bawah untuk ke min 58. Aku bakal cari dulu diamond. Nah, aku perlu diamond untuk ngebuat diamond pickaxe dan juga aku butuh enchantment table juga untuk nge-enchant nanti. Aku mining aja di sini, aku dapat diamond pertamaku. Dan juga ini aku dapat 4 diamond lainnya. Aku mining lagi diamond, ini dapat diamond lagi cukup banyak ini. Aku dapat 11 guys. Yaudah, udah dapat cukup, aku ke atas ke ketinggian 24 dan aku mining lagi untuk cari batu dan juga besi. Batunya bisa kita buat jadi konstruksi bangunan, besinya bisa kita buat jadi tools. Lalu aku buat diamond pickaxe dan aku akan coba ke ruined portal untuk ngambilin obsidian guys ya. Kita butuh obsidian yang cukup banyak. Nah, dari portal yang aku ambil tadi, ruined portalnya aku dapat 11 dan dari chestnya tadi kan aku dapat 2. Ini aku dapat 13. Dan ini ada lava lagi, aku bakal kasih air aja. Total aku dapat 14 dari ruined portal ini. Ini udah cukup untuk buat nether portal dan juga enchantment table. Supaya lebih aman, aku ke bawah lagi untuk cariin besi. Besi ini bisa kita buat jadi tools atau alat-alat nantinya. Dan juga aku cari cobblestone juga untuk jadikan bahan bangunan. Karena aku nggak punya coal, aku bakal buat charcoal aja untuk bakarin cobblestone yang aku punya. Sambil nunggu cobblestone-nya jadi stone, aku bakar-bakar di sini ya. Aku bakar daging sapi tadi dan ya ini nikmati malam aja guys ya. Stone-nya aku buat jadi brick. Ya ini buat jadi brick, berapa stack dapat itu? Cukup banyak dapatnya ya. Dan juga aku langsung aja untuk ngebuat peternakan. Ya ini mohon maaf kalau patah-patah ya. Waktu aku ngedit nggak patah-patah guys. Nggak tahu juga nanti waktu di ekspornya. Nah ini aku buat jadi ya bangunan-bangunan yang klasik aja. Aku nggak mau terlalu repot ya dengan bangunannya guys ya. Oke, ini ada 3 kandang ku buat. Bawahnya ada 2, atas ada 1. Atas aku buat aja jadi kandang ayam. Ini aku nggak mau repot untuk mindahi ayamnya ke atas. Jadi aku hancurin aja telur-telurnya. Aku masuki domba dan juga sapi. Lanjut lagi dalam pembangunannya, aku bakal bangun farm atau pertanian ya. Aku bakal buat aja guys. Nah ini kita hancur-hancuri dulu. Dan juga aku kasihin kayak broken wall. Ya supaya lebih bagus lagi guys ya. Jadi lebih estetik nampaknya. Nah setelah jadinya kayak gini. Aku tanami dengan seed. Oh ya aku udah ngebuat nether portal tapi belum ku kasih mancis. Kita biarkan dulu, belum ku bakar ya. Karena aku belum siap guys. Aku ke bawah lagi untuk cariin flint. Flint ini bisa kita gunakan dijadikan arrow ya atau anak panah. Aku ambilin flint sebanyak mungkin. Lalu ya ini aku bakal buat jadi anak panah. Aku dapat 39 dan juga aku buat busurnya juga guys. Oke, karena udah siap aku rasa ya. Aku bakal ke nether. Ya udah, ini aku pakai dulu sepatu emasnya. Lalu aku masuk ke dalam nether portalnya. Waktu aku masuk, ya ini aku masuk di dalam kayak ini tempat lava sebenarnya, ada magma block. Jadi aku butuh banyak sekali cobblestone. Aku masuk lagi ke dalam portal aku dan aku ambil cobblestone. Lalu aku keluar dari tempat ini dan aku ketemu sama soul. Aku nggak tahu nama apa biome ini guys ya. Nah ini ada banyak sekali skeleton dan juga bone block ya namanya ya, kalau nggak salah. Jadi aku bakal ambil aja bone blocknya guys. Banyak sekali skeleton ya sumpah. Ini aku nggak mau sebenarnya resiko, tapi karena banyak sekali bone block, jadi aku bakal pakai resiko itu aja, nggak apa-apa. Aku ketemu fortress di sini. Waktu aku ngambilin bone blocknya. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku butuh panah ya guys ya di sini. Karena banyak sekali yang bisa kita jumpai, yaitu gas dan juga blaze. Udah aku panahi aja. Akhirnya dia mati dan aku dapat, aku nggak tahu namanya, blaze rod namanya ya.
kalau nggak salah. Ya udah aku masuk aja ke dalam dan fortress ini sepi. Jadi aku masuk aja dulu sebelum nanti ada yang nge-spawn. Nggak tahu nanti Wither nge-spawn juga ya. Aku ke spawner blaze-nya dan aku bunuh aja blaze-nya semua. Ya udah aku tunggu-tunggu dan ini aku dapat blaze roar 3. Cukup lah kalau menurutku ya untuk nge-cure zombie. Jadi aku keluar aja dan aku ambil juga bone block yang aku jumpai. Ini aku ketemu sama guys, aku berhasil manahin bolanya. Akhirnya aku dapat return to sender. Gak lupa juga aku ambil emas-emas yang ada di nether. Ini dapatnya gold nugget. Dan setelah cukup, aku masuk aja ke dalam nether portal lagi untuk pulang. Gold nuggetnya aku ubah jadi gold ingot. Gold ingot ini bisa kita buat jadi golden apple nanti. Dan aku buat jadi 2. Dan aku buat brewing stand. Aku buat fermented spider eye. Lalu aku buat ini battle ya guys, glass battle. Aku bakal ngebuat weakness potion. Ya, sambil nunggu weakness potionnya selesai, aku bakal buat jalanan dulu. Ya, ini jalanannya klasik kayak kita buat. Dan juga malam harinya aku cari villager zombie. Tapi aku nggak nemu. Malahan aku ketemu sama skeleton dan juga zombie-zombie. Tapi nggak apa-apa, bisa kulawan masih ya. Oke, aku jalan lagi. Dan karena aku gabut, aku buat rumah guys. Ini udah gabut kali ya, nggak ngerti aku mau ngapain lagi. Ya udah aku buat rumah. Ini rumahnya ya simple aja, aku nggak mau terlalu ribet dan ini banyak sekali ku pakai ya di survivalku biasa. Ya udah ini aku taruh aja ya kan. Aku kasih kubah, bukan kubah sih kayak curve gitu untuk atapnya. Dan juga aku kasih juga dindingnya guys ya, dindingnya pakai plank aja. Dikasih juga strip dark oak. Jadinya kayak gini rumahku. Ya lumayan bagus lah ya, ada interiornya dan di atas kalian bisa lihat ada tempat penyimpanan sementara karena aku nggak mau buat storage room. Dan aku ngencis untuk pertama kalinya dapat unbreaking 3. Karena aku dapat unbreaking 3, aku ke bawah untuk ngambilin cobblestone. Ya untuk jadi bahan bangunan ya. Aku buat pickaxe lagi karena XP aku udah 30, lalu aku enchant, dapatnya fortune 3. Ini keberuntungan untuk aku ya. Karena aku nggak mau repot untuk cari villager zombinya, aku bakal ngebuat mob grinder. Ya ini simple aja mob grindernya, nggak terlalu pakai redstone kali. Cuman pakai air nanti ya, air dan trapdoor. Dan juga banyak sekali cobblestone yang aku korbankan di sini. Ya udah aku buat aja guys ya. Lumayan lah. Tapi waktu aku tunggu-tunggui, ternyata sedikit yang jatuh ke bawah. Nah, asumsiku karena di sini ada goa, jadi goanya yang ganggu spawn ganggu spawn mob grindernya. Jadi aku ke bawah untuk ngetorsi atau ngenerangi goanya. Waktu aku menerangi goanya banyak sekali monster yang ngalangi aku. Tapi nggak apa-apa, demi dapati villager zombie. Ya udah, ini aku bakal bunuh-bunuhin mereka semua dan aku harus kasih resiko ya guys ya. Kalau aku mati aku nggak bisa ngonten di sini. Ya udah, ini aku ya kalau misal setengah berarti aku mati di sini ya. Ya kalau full berarti aku nggak mati guys. Oke, ini akhirnya udah terang, tinggal di sana karena torch aku udah nggak cukup lagi. Kayaknya aku bakal ke atas lagi guys ya. Waktu aku ke atas belum ada yang spawn juga. Dan aku buat pickaxe saja karena XP aku udah 30. Jadi aku enchant lagi ya. Dan akhirnya ini dapat unbreaking 3. Aku bakal coba enchant, dapatnya unbreaking 3 efisiensi 4. Ternyata banyak juga yang nge-spawn zombinya akhirnya. Kita tunggu-tunggu lagi, akhirnya aku dapat kentang juga guys. Bagus lah kita dapat kentang ya. Aku mining lagi di ketinggian minimal 8 untuk nyari diamond guys. Karena aku udah punya fortune 3 dan efisiensi 4. Jadi lebih gampang untuk miningnya. Ya ini aku dapat banyak sekali diamond. Karena kita dapat fortune 3 juga. Jadi ya banyak diamond yang aku temui di sini. Udah nih aku ambil-ambilin aja dan ya akhirnya aku dapat cukup banyak diamond. Total 24 dan aku ambilin lagi dapatnya 29. Cukup banyak lah ya untuk awal-awalan. Dan aku buat full diamond armor. Akhirnya aku udah punya full diamond armor guys ya. Aku enchant untuk pertama kalinya untuk armor dapat protection 3 dan unbreaking 3. Aku bunuh-bunuhnya lagi sapi-sapinya dan aku enchant dapatnya protection 4 dan unbreaking 3. Baguslah, aku pakai dulu ya. Karena aku bakal ke bawah lagi untuk nerangi lagi ya supaya lebih banyak lagi zombie yang nge-spawn dan monster-monster yang nge-spawn. Walaupun agak berbahaya, tapi aku perlu untuk melakukannya. Ini aku bunuh-bunuhnya ya semua monster-monster yang ada. Ya karena aku pakai unbreaking 3 dan protection ya. Ini aku ketemu sama villager, zombie villager bukan di spawnernya malahan ya, bukan di mob grindernya, tapi di bawah guys. Ya aku ke atas lagi untuk ambil weakness, sampan dan juga golden apple. Jadi aku cure aja nih.
zombie villagernya. Oke, setelah selesai, aku buat dia kayak ada satu tempat gitu yang udah aku gali, karena aku nggak mau dia mati. Ya udah, aku masukin dia ke dalam guys. Mudah-mudahan nggak mati ya, mudah-mudahan. Nah, karena aku udah punya XP, aku enchant lagi, dapat protection, blast protection tadi kalau nggak salah ya. Di bawah, aku buat Fletcher guys untuk villagernya, karena aku butuh emerald yang cukup banyak. Dan aku ketemu sama zombie villager lagi. Nah, ini aku nggak ada mantranya, bukan mantra, golden apple dan juga potionnya. Jadi aku bakal ke atas dulu untuk ngambil golden apple-nya. Waktu aku ke bawah, ternyata dia udah mati guys, karena ada apa namanya itu, kayak kerupuk zombie gitu ya. Ini aku dapat anakan zombie villager, jadi aku cure aja. Dan akhirnya aku udah dapat 2 villager. Mantap lah ya. Tadi mati satu lagi tuh. Oke, aku enchant lagi dapat protection 3 dan unbreaking 3 untuk bootnya atau sepatunya. Aku ambilin lagi kayu-kayu dan juga aku ratai tanah. Karena aku bakal ngebuat kayak villager trading post gitu. Supaya lebih enak aja kita nge-trading ya. Dan ini aku buat aja guys dengan sistem-sistem yang ada. Ya udah. Dan untuk naik ke atas, aku perlu banyak sekali blok. Karena ini cukup dalam untuk goanya dan aku butuh banyak sekali besi dan juga emas. Ya, ini aku paskan aja dengan tempat mining aku supaya lebih gampang aja guys ya untuk naiknya. Oke, setelah udah dapat jalannya, aku buat relnya guys. Akhirnya kita buat relnya. Oke, setelah selesai semua relnya, aku bakal ngasih mereka ke atas ya. Oke, pelan-pelan guys. Mantap. Akhirnya kita punya 2 villager. Oke, aku masukin mereka ke dalam trading post, lalu aku kasih bed juga. Bed ini supaya mereka breeding guys ya, dan juga aku kasih roti. Ya, ini roti bisa kita kasih sama mereka supaya mereka breeding, dan aku ambil aja rel-relnya supaya nggak rugi guys ya. Ini aku enchant lagi, dapat unbreaking 3, efisiensi 3 dan juga fortune 2. Oke, ini satu nih nggak mau ngeklaim pekerjaan, tak kenapa ya. Hanya satu yang bisa ngeklaim pekerjaan guys. Oke, aku enchant lagi untuk sword atau pedang. Ini dapatnya sharpness 3. Nggak dapat looting dong. Nah, ini ada zombie. Karena satu dari villager aku itu nggak mau ngeklaim pekerjaan, aku punya niatan untuk ngebuat dia jadi zombie villager lagi. Lalu aku apa lagi guys ya, aku cure lagi guys ya. Nah, setiap dia ngebreeding, jadinya kayak gitu guys, nggak mau breeding sama sekali. Ini aku pun nyari apa juga, enchantan untuk panah, cuma nggak dapat untuk infinity-nya. Sini aku mulai membuat rencananya. Ya, ini kita buat jadi zombie villager dan aku cure. Supaya dia ngeklaim pekerjaannya guys. Nah, akhirnya dia udah ngeklaim pekerjaan dan dia udah sembuh. Bagus lah ya. Nah, ini mereka breeding lagi tapi tetap aja kayak gitu ya. Jadi aku bakal ngebuat villager breeder. Villager breedernya ini yang seperti biasa aku buat, yang ada di Ocean 100 hari aku juga ya. Ini kita buat aja guys, sabar lu. Aku masukin villager-villagernya. Setelah itu aku kasih penerangan juga supaya mereka nggak mati. Nah, sambil mereka nunggu mereka breeding ya, aku nge-trading juga sama mereka guys. Ini aku dapat looting 3 akhirnya waktu nge-enchant. Bagus lah ya. Oke, ini udah ada, aku nggak ngerti lagi nengok dia. Aku bunuh aja guys ya. Ada raid. Aku nggak mau dekat-dekat sama villager, takutnya nanti jadi raid. Aku malas kali sumpah. Takutnya aku mati ya. Aku kurang jago soalnya perang di Minecraft Java. Jadi aku bunuh aja mereka semua. Oke, ini mereka udah mulai breeding. Akhirnya kita tunggu aja. Dan akhirnya mereka beranak guys. Mantap, udah beranak ya. Jadi kita udah aman untuk villagernya. Aku buat jalanan aja guys ya. Kita tunggu aja villagernya sampai banyak dan besar. Ini aku mulai buat jalannya dengan plank juga. Oke, ini aku udah dapat jungle juga, jungle sapling. Dapat dari mana bang? Dari Wandering Trader. Tapi nggak kerekam waktu aku belinya ya. Wah, pening lah nengoknya. Dan juga aku kasih lantern supaya lebih terang dan lebih estetik. Karena aku punya banyak sekali bone meal, aku kasih bone meal. Jadinya kayak gini guys. Nah, worldnya lumayan keren. Oh, bagus lah ya. Oke, tanpa shader jadinya kayak gini. Bagus lah ya, mau bilang kayak mana lagi. Nah, karena villager udah besar-besar dan bisa kita ambil, jadi aku ambil aja menggunakan metode yang kalian lihat di layar. Aku nggak mau jelasi, payah soal jelasinya. Dan mereka aku masukin aja dalam trading post. Dan aku kasih pekerjaan juga. Ada yang menjadikan cleric, Fletcher, dan juga ada librarian. Fletchernya mulai aku trading dan aku harap dia ngejual ender pearl.
Waktu aku tunggu-tunggu, ini kita tunggu-tunggu aja sambil kita kunci-kunci villagernya di dalam working station mereka masing-masing. Nah, ini waktu aku trading lagi, aku ketemu sama satu hal yang berguna untuk survival ini, yaitu Ender Pearl. Mantap, kita udah punya Ender Pearl guys. Tinggal kita beli-beli aja. Dan juga aku cocoki aja buku yang dijual villager dengan buku yang aku mau. Sambil juga aku trading sama villager dengan stick. Dan aku dapat efisiensi 4 dan mending. Aku beli aja mendingnya ya. Total aku dapat 4 mending. Lalu aku enchant dapat power 4 infinity. Ya udah bagus guys. Aku trading lagi, enchant lagi maksudnya, dapat unbreaking 3. Lalu aku combine aja unbreaking 3-nya dengan infinity. Dan juga armor aku lapisi semua dengan mending. Ya, kita dapat mending aman lah ya. Nah, aku butuh feather falling karena kalau ngelawan Ender Dragon, salah bilang aku. Ender Dragon itu agak berbahaya kalau kita nggak punya feather falling. Jadi aku bakal combine aja, tapi terlalu mahal untuk nge-combine feather fallingnya. Jadi aku bakal ambil kayu-kayu dan juga trading sama villager lagi. Supaya kita dapat XP, dan XP itu bisa kita pakai untuk nge-combine feather fallingnya. Ini akhirnya nge-spawn juga villager zombie-nya, cuman nggak perlu lagi, ya udah kita bunuh aja guys. Akhirnya aku dapat feather falling 4 dan aku combine aja dengan sepatu aku. Udah bisa kita ngelawan Ender Dragon sebenarnya, tapi tunggu dulu. Aku trading lagi sama villager dan aku buat sharpness 4 karena tadi aku punya sharpness 3 dan sharpness 3 dengan looting. Supaya lebih aman lagi, aku craft golden apple namanya ya, dan aku bakar juga beefnya supaya kita bisa makan terus guys. Nah, akhirnya aku udah siap untuk ngelawan Wither di Nether Fortress. Yaudah, ini kita bakal ke Nether Fortress dulu sebelum kita ke Ender Dragon. Yaudah, aku jalan ke Ender Fortress. Nether Fortress ya. Kenapa aku selalu terbalik-balik antara Nether dengan Ender ya? Yaudah, aku bunuh-bunuh dulu blaze-nya karena aku butuh blaze road. Ya, blaze road ini bisa kita gunakan untuk dibuat jadi Eye of Ender. Setelah aku dapat 20 blaze road, aku jalan lagi. Ini ketemu sama chest yang isi netherwart. Dan akhirnya aku ngebunuh Wither dan nemu kepalanya. Akhirnya kita dapat kepala. Aku bunuh-bunuh lagi Withernya. Cukup banyak Wither yang aku bunuh. Dan aku diganggu sama banyak sekali blaze. Ini aku dapat kepala yang kedua, cuman nggak kerekam tadi. Ya udah, aku bunuh-bunuh lagi Withernya. Cukup lama aku di sini guys. Makanya itu nggak kerekam ya. Kadang-kadang aku berhentikan rekamannya. Dapat guys. Oke, ini dapat 3. Akhirnya kita pulang dulu karena di sini nggak ada soul sand di dalam fortressnya. Jadi aku ambil di luar aja. Untung aja kita ada soul soul biome namanya. Aku nggak tahu nama biome guys, lupa gue ya. Waktu pulang aku buat Eye of Ender yang cukup banyak karena kita bakal ke stronghold. Untuk ngalahi withernya aku perlu obsidian. Jadi aku ambil aja obsidian. Ya, ini aku ambil aja secukupnya aja. Di hari 81 aku mulai untuk cari stronghold. Ya, kita butuh stronghold dulu guys sebelum kita ngalahi Ender Dragon ya, karena itu portalnya untuk ke sana. Ya udah, ini aku jalan dan akhirnya aku ketemu. Sebelum kita masuk, aku bakal catat dulu koordinatnya. Setelah aku catat, aku ke bawah dan aku ketemu sama strongholdnya. Akhirnya Eye of Spy. Ya udah, ini bagus, kita bakal jalan dulu dan aku bakal cari dulu portalnya guys ya. Kita perlu portalnya sekarang. Karena setelah cukup lama mencari, aku dapat portalnya. Aku masuki Eye of Endernya. Setelah aku rasa siap, aku masuk ke dalam dimension Endernya. Ini aku harus megang Ender Pearl, takut nanti aku terpleset. Dan akhirnya aman juga ternyata ya. Oke, langsung aja kita ke lawan Ender Dragonnya. Ya, ini adalah hal yang paling buat deg-degan ya. Ini aku kasih tanda dulu dan aku masuk aja ke salah satu pilarnya. Mulai aku hancur-hancuri juga Ender Crystalnya. Dan dengan panah juga guys ya. Nah, ini kenapa aku butuh feather falling 4. Karena kita butuh untuk lompat-lompat gitu. Kadang-kadang nggak terpegang ya, atau payahan kadang-kadang guys untuk turun. Jadi kita butuh feather falling memang. Yaudah, ini aku hancur-hancuri aja. Dan ini gunanya feather falling 4. Nah, kita gampang kali untuk diserbu gitu ya. Nah, ini aku panahi aja. Itu guys, feather falling 4 itu perlu ya untuk melawan. Apalagi kita di hardcore agak berbahaya jadi guys ya. Ini kita ngelawan Enderman juga agak susah juga guys ya. Diganggu terus. Aku bunuh juga Ender Dragon ya. Nah, ini perlunya feather falling 4. Selalu ku tekankan itu. Feather falling 4 kita perlukan ya. Karena aku gabut, aku makan golden apple lalu aku bunuhi aja Ender Dragonnya. Nah, ini hampir mati aja, hampir lagi guys. Salahin dia Dragon Virgi ya. Nah, akhirnya dia mati. Mantap lah ya, udah mati dia. Kita
Kita tunggu sampai XP-nya turun. Sabar. XP-nya bentar lagi turun. Nah, XP turun, aku ambil semua. Aku ambil telur naganya. Waktu aku ngambil ada sedikit tragedi. Telurnya hilang. Ya, ini sering kali aku jadi kayak gini. Udah biarkan aja lah ya. Mau bilang kayak mana lagi. Sering kali kejadian kayak gini. Ya udah, aku bakal ngelawan Wither dulu. Cara ngelawan Withernya kayak gini guys, supaya lebih gampang. Kita bakal bunuh dulu Withernya. Akhirnya dia mati. Nah, kalau beda di Java sama di Bedrock, bedanya Withernya ini meledak guys kalau udah mati. Kalau di Java enggak ya. Aku masuk ke dalam end dimensionnya lagi. Aku bakal cari NCT di sini. Kita cari Elytra guys, supaya lebih GG lagi petualangannya. Aku catat koordinat untuk portalnya, lalu aku jalan untuk cari NCT. Nah, akhirnya aku dapat dari kejauhan NCT-nya. Mantap, kita bakal dekati. Kayaknya pun ada kapalnya, jadi aku bakal jalan. Nah, ternyata NCT-nya ini ada di pulau seberang, dan aku agak kepayahan untuk ngejamahnya. Oke, cara satu-satunya yaitu aku buat jalanan. Dan ini sumpah, tombol shift-nya itu hampir jebol guys, karena aku tekannya terlalu kuat ya. Oke, aku bakal pakai ender pearl. Akhirnya aku udah sampai ke pulaunya. Aku masuk ke NCT-nya, aku bunuhi semua salker-salkernya. Kayaknya kecil ya NCT-nya ya, tapi ya udahlah guys, mau bilang kayak mana lagi. Jadi aku bunuhnya aja salker-salkernya. Lumayan lah ya, daripada nggak nampak apa sama sekali kan. Lebih baik kecil tapi bisa kita kalahkan. Ya udah, ini aku dapat 2 salker dan aku bakal ke arah end ship ya. Mantap. Ini aku bakal bunuh dulu. Salker kita perlu juga guys ya, tapi salkernya sedikit di sini. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Aku masuk dulu ke dalam kapalnya dan lihatlah di sini Elytra yang kita dambakan. Akhirnya aku dapat, dan ini ada chest yang nggak perlu isinya, jadi aku masuk juga. Aku dapat saddle juga guys, mantap lah. Akhirnya aku dapat Elytra. Nggak lupa juga di sini aku ngambilin Ender Dragon headnya. Mantap. Dah, mantap guys. Ini udah semuanya kita ambil. Aku bakal pulang. Dan hal menegangkan terjadi lagi. Aku harus buat jalanan. Ya, jalanan ini agak berbahaya ya. Dan jangan bilang bang harus lari bang. Nggak mau aku. Nanti aku mati ya. Aku jalan untuk pulang lagi. Akhirnya aku ketemu sama portalnya. Dan aku harus siap siaga dengan Ender Pearl ini guys. Ya, hal apapun bisa terjadi ya. Bisa aja aku terpleset dan aku mati. Jadi aku butuh Ender Pearl itu memang. Hari 83 akhirnya semuanya udah aku ambil dari bos-bosnya. Nah, ini waktu pulang aku ambilin barang-barang aku yang ada di luar. Ini banyak chest-chest ya. Aku bakal simpan di dalam satu storage aku. Nggak lupa juga aku harus trading karena aku butuh banyak emerald untuk ngebuat beacon. Ini karena kayu-kayu aku udah habis, aku ambilin kayunya lagi dan aku trading lagi sama villager-villagernya. Ya udah, aku buat beacon. Lalu aku bakal pasang beaconnya. Cuman 2 tingkat tapi nggak masalah, yang penting kita punya speed. Lalu aku buat potato farm. Ini aku buat aja guys, dan aku punya banyak sekali tulang, jadi kita bakal perbanyak dengan tulang ya. Dah gampang udah survivalnya. Aku udah dapat semuanya. Akhirnya sampai di hari 100. Ya, ini aku udah punya dragon head dan juga aku udah punya Elytra. Ini Elytranya belum ku enchant. Sabar ya, nanti aku enchant. Kalau udah 200 hari. Ini aku udah punya enchantment room juga. Dan juga aku udah full diamond armor. Sebenarnya bisa aku buat jadi netherite, cuman nanti aku nggak ada konten untuk 200 harinya kalau kalian minta 200 hari ya. Ini aku udah punya coba penyimpanan juga untuk sementara di loteng. Oke, ini kita keluar dulu guys, sabar. Dengan shader kuda jadinya kayak gini world aku. Wah, keren ya guys ya. Tapi salahnya di sini aku nggak bisa pakai shader karena laptop aku panas sekali asli. Nah, ini aku udah punya wind farm juga dan ada jungle juga, jungle sapling yang udah aku jadikan jungle tree ya. Sebenarnya aku harapnya dapat acacia, cuman ya udahlah ya. Ini ada tempat peternakan juga. Ada sapi, domba, dan juga ayam. Kenapa nggak ada babi? Karena babi haram. Jadi aku nggak mau makan dia. Dan aku nggak ketemu babi juga di sini guys. Bagus lah ya. Nah, ini kita keluar lagi guys. Akhirnya ini ada mob grinder juga. Aku nggak makan babi kalau di Minecraft ya. Sekali-sekali cuman. Mob grindernya banyak juga yang nge-spawn. Monster-monsternya. Bagus lah ya. Ini ada farm kentang juga. Ini terakhir aku buat farm kentang ya. Males aku sore makan kentang. Udah ada daging sapi yang cukup banyak. Ada juga villager trading post. Banyak sekali villager yang aku punya.
Ini ada yang jual efisiensi, ada yang jual mending juga, dan ada yang jual ender pearl. Aku punya beacon juga guys, dan ini udah mending semua barang-barang aku ya. Keren. Barang-barang belum sih, cuman armornya. Mendingnya dari sini nih, 20 cuman. Ini feather falling ya. Nah ini mending, 20 cuman. Udah lumayan murah lah tuh ya, biasanya jualnya mahal juga. Oke, ini ada beacon juga, ada villager breeder juga guys di kiri. Ini villager breeder. Oke, ini ada beacon juga ya, mantap. Ini beaconnya 2 lapis saja aku buat, dan ini pakai emerald guys. Untuk potionnya aku buat jadi speed. Oke lah guys, mungkin sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih nonton sampai akhir.